Halo semuanya, hari ini kami bakal ngebahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia pemasaran dan psikologi konsumen, yaitu peran emosi dan kepribadian dalam membentuk karakteristik konsumen. Pembahasan ini sangat relevan karena saat di dunia bisnis semakin kompetitif, para pelaku usaha dan pemasar harus lebih pintar dalam memahami siapa itu konsumennya. Bukan hanya dari sisi demografi seperti usia atau jenis kelamin, tapi juga dari bagaimana mereka merasa dan siapa mereka sebagai pribadi. Nah, pertama-tama mari kita bahas emosi. Emosi adalah reaksi perasaan terhadap suatu peristiwa atau rangsangan tertentu. Dalam dunia konsumsi, emosi muncul saat seseorang berinteraksi dengan suatu produk, iklan, atau pengalaman belanja. Misalnya, saat seseorang melihat iklan makanan lezat, ia merasa lapar dan tergoda untuk membeli. Yang kedua, saat pelanggan kecewa dengan pelayanan toko, ia mungkin merasa marah dan tidak ingin kembali lagi. Yang ketiga, bahkan saat seseorang merasa sedih, ia bisa melakukan impulse buying atau belanja secara spontan sebagai bentuk pelarian emosional. Jadi, emosi sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Seseorang tidak selalu membeli karena logika atau kebutuhan, tapi karena emosi yang muncul saat itu. Perusahaan-perusahaan besar tahu betul pentingnya emosi. Mereka menggunakan strategi emosional dalam iklan, seperti musik yang menyentuh hati, gambar yang membangkitkan kenangan, cerita menyentuh tentang keluarga atau perjuangan hidup. Tujuannya jelas, membuat konsumen merasa terhubung secara emosional dengan produk atau merek tersebut. Contoh sederhananya, iklan sepatu olahraga bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga cerita tentang semangat, perjuangan, dan kemenangan. Yang kedua, iklan kopi. Bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang momen kebersamaan dan kehangatan. Selanjutnya, mari kita bahas kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik unik yang dimiliki seseorang. Seperti apakah dia terbuka, tertutup, berani mengambil resiko, atau justru sangat berhati-hati. Kepribadian ini juga sangat mempengaruhi cara seseorang memilih dan membeli produk. Orang yang ekstrovert cenderung menyukai produk yang mencerminkan gaya hidup aktif dan sosial. Yang kedua, orang yang introvert mungkin lebih tertarik pada produk yang memberi kenyamanan dan privasi. Tiga, konsumen yang suka tantangan cenderung mencoba produk-produk baru atau teknologi terbaru. Sebaliknya, orang yang konservatif akan cenderung membeli produk yang sudah mereka kenal dan mempercayai. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana emosi dan kepribadian saling berkaitan. Contohnya, dua orang bisa melihat iklan yang sama, tapi merespon dengan cara yang berbeda. Yang kedua, seseorang yang mudah tersentuh secara emosional dan berkepribadian terbuka akan cepat merespon iklan yang menyentuh hati dan langsung mencoba produk. Yang ketiga, tapi orang yang lebih rasional dan berhati-hati mungkin tetap terpengaruh emosinya, namun tetap berpikir ulang sebelum membeli. Dari pembahasan ini, kita bisa mengambil beberapa poin penting. Yang pertama, emosi sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Konsumen bisa membeli karena merasa senang, sedih, terharu, bahkan marah. Yang kedua, kepribadian membentuk cara seseorang merespon suatu produk atau pesan pemasaran. Yang ketiga, kombinasi antara emosi dan kepribadian akan membentuk karakteristik konsumen, yaitu pola perilaku mereka dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk. Bagi para pelaku bisnis, memahami dua aspek ini sangat penting untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen.